14 dikali 12 bulan. Biasanya kita rutin menerima pendapatan atau penghasilan bulanan ketika kita misalkan bekerja di profesional di satu company lah atau di perusahaan. Ya, artinya ada lebih dari 150 bulan. Ya, 150 bulan kita eh, masih memerlukan pendapatan sebetulnya di situ. Ya, memerlukan pendapatan. Nah, makanya sebetulnya hadirlah dana pensiun itu adalah salah satunya untuk memelihara kesinambungan penghasilan hari tua. Gitu. Nah, ini menarik ya sebagai mahasiswa aktuaria ya, dana pensiun. Apa peran aktuaria di dana pensiun? Ya, mungkin saya agak sedikit ini dulu ya sebagai pengantar. Jadi aktuaria ini ya di dana pensiun ini ada beberapa nih. Ada beberapa yang bisa dilakukan perannya. Satu nih, dia mengelola data kepesertaannya, mengelola data kepesertaan. Artinya data pesertanya lah. Nah, si dana pensiun ini kan punya dua peserta. Satu adalah sebagai peserta aktif atau disebut sebagai pegawai aktif gitu ya. Ini yang masih aktif bekerja. Satu lagi adalah pensiunannya atau yang sudah menerima manfaat pensiun atau saya sebut sebagai penerima manfaat pensiun, penerima pensiunannya lah gitu ya. Bahasa sederhananya atau penerima MP. MP itu manfaat pensiun. Ini bisa. Kenapa? Karena di sini diperlukan kemampuan dalam memahami data dengan baik ya. Diperlukan kemampuan dalam memahami data dengan baik. Nah, yang kedua, jadi dana pensiun itu juga melakukan namanya valuasi aktuaria ya. Melakukan namanya valuasi aktuaria. Ya, yang belum on cam silakan on cam ya. Sambil saya tunggu. Melakukan namanya valuasi aktuaria. Nah, ini ada yang dilakukannya 1 tahun sekali, ada yang dilakukannya 3 tahun sekali. Nah, khusus di dana pensiun, ya, tolong diingat ya. Khusus di dana pensiun, valuasi aktuarianya itu dilakukan oleh aktuaris independen. Jadi dilakukan oleh biasanya oleh kantor konsultan aktuaria, kantor konsultan aktuaria, KKA. Ya, jadi dilakukannya bukan oleh eh, aktuaria internal, tetapi oleh aktuaris independen. Jadi dari lembaga konsultan, konsultan kantor konsultan aktuaria yang melakukan. Nah, kita misalkan yang berkecimpung di dana pensiunnya, itu biasanya mempersiapkan data dan melakukan quality control atau quality assurance terhadap valuasi aktuaria yang disampaikan oleh kantor konsultan aktuaria. Ya, karena di dalam perumusan valuasi aktuaria itu terdapat asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi aktuaria yang harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya pada dana pensiun itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga ini juga bisa masuk di bagian manajemen risiko nih, ya. Bisa masuk di bagian manajemen risiko. Yang keempat, bisa juga di bagian internal audit ya. Kepatuhan bisa juga di bagian internal audit. Ini juga memerlukan yang memiliki pemahaman yang baik tentang aktuaria atau memiliki pengetahuan yang baik tentang aktuaria dana pensiun. Nah, yang terakhir ini adalah yang cukup atau yang saya bilang paling 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 apa ya? Paling ya paling keren atau apa ya istilahnya ya? Yang paling challenge ya, yang paling menantang itu adalah di bagian investasi ini. Ini banyak juga anak aktuaria yang memilih di bidang ini, investasi, investmentnya ya. Nah, tapi ini memang paling menantang, paling challenge. Tapi tentunya ya juga dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada yang di bagian-bagian lain. Gitu ya. Jadi ini sedikit pengantar ya tentang usia pensiun nomor.
tentang apa sih sebetulnya itu dana pensiun, usia pensiun normal, dan peran aktuaria di dalam perusahaan dana pensiun itu bisa di mana saja, gitu. Ya, kalau misalkan ada yang mau langsung bertanya, dipersilakan ya, nggak apa-apa ya. Terusnya gimana ya? Oke, saya next aja deh. Nah, mungkin untuk hari ini, kalau untuk buku ya, nanti buku Aktuaria Dana Pensiun itu bisa pakai Aitken ya. Pension Fund namanya, pengarangnya tuh Aitken, Pension Fund. Inilah buku utamanya. Selebih-selebihnya dari mana? Ya dari undang-undang, dari POJK, ya, dari peraturan pemerintah, ya. Ini yang terkait lah, karena kita kan di dalam bekerja itu dibatasi oleh regulasi-regulasi pemerintah gitu ya, yang mengatur baik itu undang-undang, POJK ataupun peraturan pemerintah. Tapi kalau teoritiknya itu ada di buku Aitken, ya. Ini Aitken itu nama pengarangnya. Judulnya Pension Fund gitu. Nah, untuk hari ini ya, terus untuk hari ini eh, mungkin tiga topik dulu yang akan kita pelajari ya. Kita belum masuk kepada hitung-hitungan. Itu tentang regulasi dana pensiun, kemudian tentang definisi program pensiun dan dana pensiun, jenis program pensiun. Nah, ini ada satu lagi nih kelewat. Yang keempat adalah asas-asas dana pensiun. Ya, ada empat: regulasi dana pensiun, definisi program pensiun, jenis program pensiun, dan terakhir adalah asas-asas dana pensiun. Ntar saya edit dikit ya. Yang keempat adalah asas-asas program pensiun. Oke. Nah, saya share lagi. Oke ya. Jadi ada empat hal ini yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, tetapi tadi ada hal yang menarik bahwa eh, tadi yang menyampaikan bahwa usia harapan hidup Indonesia 72 tahun tadi siapa? Pandia, Pak. Pandia. Pandia ya. Nah, sebagai eh, sebagai apa ya? Pemanasan lah ya. Jadi nanti ada satu hal yang harus kalian exercise untuk kita bahas minggu depan. Exercise ya. Yang akan kita bahas minggu depan, kalian gunakan TMI 4 ya. TMI 4. TMI 4 ini untuk yang NIP-nya ganjil. Kalau yang NIP-nya genap, yang belakang, yang angka paling belakangnya genap, itu gunakan yang tabel punyanya BPJS ya. BPJS Ketenagakerjaan atau kesehatan ya, saya lupa ya. Kayaknya ketenaga kerjaan atau kesehatan lah gitu. Ketenaga kerjaan. Kalian lakukan exercise dari dua tabel mortalitas ini, cari angka harapan hidupnya. Ya, pertanyaan apa? Saya mau tanya dulu. Kalian punya TMI 4 nggak? Data TMI 4 kan ada key X-nya nih. Key X laki-laki, ada key X perempuan. Punya, Pak. Punya ya. Nanti yang nggak punya data tabel mortalitas Indonesia 4, boleh minta ke temennya atau temennya bisa share. Karena itu di internet juga ada. Terus yang tabel BPJS ada nggak? TMI-nya BPJS. Kalau Excel nggak ada, Pak. Apa? Excel nggak ada. Ya dikonversi lah gimana caranya. Convert PDF to Excel gitu kayaknya ada online lah. Atau ya di copy dari PDF ke Excel setahu saya juga bisa. Tapi ada ya PDF-nya ya.
Siapa tadi, Iqbal ya? Halo? Ada Pak. Oke ya. Jadi ada ya. Nah, sekarang ini yang NIP-nya genap, yang NIP-nya genap, ngerjakan yang menggunakan ini yang ganjil, yang NIP-nya ganjil, ya. Kita exercise minggu depan, ya. Apa yang dicari? Angka harapan hidupnya. Tadi kan 72 tahun katanya ya, sekitar itulah. 72 tahun sekian-sekian lah. Nah, angka harapan hidup kalau di aktuaria tuh notasinya apa? Besar. Hmm? Apa notasinya angka harapan hidup kalau di aktuaria? Di buku Bowers, matematika, sorry apa? Eh, aktuarial matematik, matematika asuransi jiwa satu. Apa notasinya? T besar bukan? T. Yang lain? E ya, notasinya ya. E kecil ya. Tapi memang ada kaitannya dengan T, ada kaitannya dengan L. Nah, nanti silakan dibuka lagi ya. Ini apa? Nah, ini nanti untuk mendapatkan angka harapan hidup dari IX ini. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, Pak, ini LX-nya kalau misalkan kita perlu LX, diasumsikan berapa L0-nya? 1 juta aja. Sepakati sama-sama. Jadi kalau misalkan diperlukan L0, kalau misalkan diperlukan ya, itu gunakan L0-nya 1 juta. Kalau misalkan tidak diperlukan, ya udah, tidak diperlukan. Apa nggak usah dipakai. Ya. Kalau nilai Q-nya, itu kan harusnya sudah ada di tabel mortalitas Indonesia 4 dan di TMI BPJS Ketenagakerjaan. Harusnya sudah ada nilai TMI-nya. Nilai Q-nya, sorry. Nilai Q kecilnya, Q kecil X laki-laki dan Q kecil X yang perempuan. Ini biasa ada di situ. Ya, oke. Itu untuk angka harapan hidup. Jadi itu memang salah satu di dalam formula nantinya ya, formula dalam perhitungan dana pensiun. Oke ya. Jadi untuk exercise-nya nanti kita bahas minggu depan, tapi harap bisa dikumpulkan dulu di H-1 ya. Kemudian untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah dari regulasi dana pensiun, definisi program pensiun dan dana pensiun, jenis program pensiun dan dana pensiun, dan asas-asas program pensiun. Nah, oke, kita masuk yang pertama, itu adalah tentang regulasi dana pensiun. Nah, saya mau tanya nih yang sudah mungkin belum banyak ya, atau bahkan tidak ada di sini yang nyemplung di dana pensiun ya. Mungkin masih mayoritasnya di mana di asuransi seperti itu. Saya mau tanya, kalau di asuransi, undang-undang terkini yang digunakan sebagai regulasi mengatur perasuransian itu undang-undang berapa? Undang-Undang P2SK Pak 2023. Ini siapa yang jawab? Riko Pak. Oke, ya betul ya. Jadi sama ya. Sejak tahun 2023 ya, undang-undang yang digunakan di industri jasa keuangan itu sama. Yaitu adalah ini yang nomor 2 nih. Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 atau Undang-Undang P2SK. Pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ya kalian biar aware dulu terhadap sebetulnya yang memayungi hukum tentang jasa keuangan di Indonesia itu di mana diaturnya. Itu ya. Jadi kalau untuk dana pensiun, asuransi, pegadaian, termasuk perbankan itu juga di Undang-Undang eh, P2SK ya. Sudah diatur di sini. Ini yang disahkan oleh oleh pihak terkait itu di tanggal 12 Januari 2023. Jadi sama nih.
Cuma memang bagiannya berbeda. Untuk asuransi ya di bagian asuransi, untuk dana pensiun ya di bagian dana pensiun. Nah, jadi saya ingin sedikit cerita ya, karena saya juga berkecimpung di dana pensiun ya. Nah, jadi kalau di dana pensiun itu sendiri, undang-undang yang pertama kali mengatur mengenai dana pensiun itu adalah ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92, tanggal 20 April 92. Ini undang-undang yang pertama kali tentang dana pensiun di Indonesia. Nah, setelah itu tidak ada pembaruan, tidak ada pembaruan, tidak ada pembaruan. Nah, barulah diubah setelah berapa lama nih? 20-an tahun ya, 20-an tahun diubah menjadi undang-undang, oh hampir 30 tahun malah ya. 30 tahun, sorry. Menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini. Jadi kalau ditanya posisinya Undang-Undang Nomor 11 seperti apa? Ini sudah dicabut. Yang ini sudah dicabut dan tidak berlaku. Ya, ini sudah dicabut dan digantikan dengan undang-undang yang terbaru. Itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Nah, di dalamnya memang ya salah satunya mengatur tentang dana pensiun, ya. Jadi yang 11 tahun 92 ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau yang sering menyebutnya orang itu sebagai Undang-Undang P2SK tadi yang disampaikan oleh Riko seperti itu ya. Nah, yang ketiga, jadi secara struktur itu kan undang-undang dulu ya. Undang-undang, peraturan pemerintah, baru POJK. PP itu adalah peraturan pemerintah, POJK adalah peraturan otoritas jasa keuangan. Kalau yang mungkin belum familiar dengan istilah-istilah ini, ya. Jadi secara struktur itu seperti itu. Nah, Undang-Undang Nomor 4 ini sudah terbit nih. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 itu sudah disahkan. Tetapi peraturan pemerintah itu masih saat ini menggunakan yang tahun 92. Artinya, peraturan pemerintah itu sebagai turunan dari ini. Tapi kalau peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 yang mengatur tentang dana pensiun itu belum ada atau belum selesai lah, belum selesai di apa ya, belum selesai ya disusun ya gitu ya. Jadi masih dalam proses. Artinya kalau berbicara tentang regulasi peraturan pemerintah yang dipakai di dana pensiun itu masih nomor 3 dan nomor 4. Nah, masih menggunakan yang PP tahun 92. Baik itu untuk yang program DPPK itu adalah dana pensiun pemberi kerja. DPLK adalah dana pensiun lembaga keuangan. Ini adalah dana pensiun PK-nya itu adalah pemberi kerja. Nanti ada di slide berikutnya ya. DPLK adalah dana pensiun lembaga keuangan. Nah, jadi yang nomor 3 dan 4 ini saat ini posisinya masih berlaku ya. Karena turunan peraturan pemerintah tentang dana pensiun sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 4 ini yang poin butir 2 itu belum ada saat ini ya. Belum ada. Nah, kemudian turunannya lagi nih, ada namanya POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Secara usia, OJK ini kan masih baru ya. OJK itu kan baru ada di sekitar tahun 2011 atau 2012. Artinya kan secara usia OJK ini ya baru sekitar kalau misalkan sekarang 2025 ya sekitar berapa tuh? 13 tahunan ya atau 14 tahun mungkin, ya. Nah, kalau POJK ini yang menerbitkan adalah OJK, yang membuat adalah OJK. Sorry ya, yang membuat adalah OJK gitu ya. Tapi tetap disahkan oleh Kemenkumham ya kalau tidak salah. Nah, peraturan otoritas jasa keuangan yang terbaru yang mengatur tentang dana pensiun itu adalah POJK 27 tahun 2023 tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun. Jadi
kalau misalkan ditanya POJK-nya tentang dana pensiun yang mana? 27 tahun 2023, ya. Kalau undang-undangnya ya undang-undang P2SK yang saat ini berlaku tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun. Nah, sekarang kalau misalkan apakah ada POJK yang lain yang mengatur mengenai dana pensiun? Ada, cukup banyak ya. Ada POJK yang mengatur tentang iuran, iuran pesertanya ya. Ada POJK yang mengatur tentang laporan berkalanya, laporan-laporannya. Ada POJK yang mengatur kelembagaannya, ya, kelembagaannya. Kemudian ada POJK yang mengatur tentang ini iuran dan manfaat pensiun ini satu paket ya. Kemudian ada POJK juga yang mengatur tentang investasi, tapi sementara investasi sudah di cover juga di 27 tahun 2023 gitu. Dan ada POJK lain turunannya, tetapi gedeannya adalah di nomor 5 ini untuk POJK yang mengatur tentang dana pensiun. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Nah, jadi kalau misalkan eh, apa ya dana pensiun ini harus menyelenggarakan usahanya sesuai dengan regulasi-regulasi ini, tidak boleh keluar dari regulasi ini. Kalau misalkan ada yang menyimpang, ya itu biasanya nanti akan menjadi satu temuan, temuan baik itu oleh auditor internal ataupun oleh auditor eksternal, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke eh, definisi program pensiun dan dana pensiun, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini sumbernya dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ya. Tetapi ada juga di undang-undang itu ada, di POJK itu ada definisi dari dana pensiun. Jadi kalau misalkan ingin mendefinisikan dana pensiun, ambil aja di undang-undang ataupun di POJK ya. Itu sudah dibuat oleh para ahli di bidang dana pensiun lah. Jadi apa dana pensiun? Dana pensiun itu sebenarnya adalah satu badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun ya, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya itu bisa secara berkala dan atau sekaligus dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu ya. Jadi dana pensiun itu sebetulnya adalah satu badan hukum ya, badan hukum yang usahanya tuh yang menyelenggarakan program pensiun. Nah, kalau program pensiun itu sendiri adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Itu program pensiunnya. Tapi kalau dana pensiunnya itu sebenarnya adalah satu badan hukum ya yang menyelenggarakan usaha program pensiun. Nah, di sini bisa dilihat nih ya, pembayarannya itu bisa secara berkala dan bisa secara sekaligus. Ini ngaruh ke dalam perhitungan aktuarianya. Pertanyaan saya, pemahaman dasar dulu. Apa bedanya pembayaran berkala dengan pembayaran sekaligus? Apa? Apa bedanya pembayaran berkala dengan pembayaran sekaligus? Kalau pembayaran berkala itu bisa dicicil, Pak. Jadi kayak modelnya diangsur, tapi kalau sekaligus itu 100% gitu, Pak. Oke, ya. Jadi kalau pembayaran berkala itu pembayarannya bisa misalkan bulanan, ya setiap bulan nerima gitu kan, sampai kapan? Bisa misalkan seumur hidup atau misalkan 10 tahun atau 15 tahun, ya mirip seperti anuitas ya. Anuitas itu kan pembayaran berkala ya, anuitas. Tetapi kalau sekaligus ya sudah langsung dibayarkan misalkan 100%. Dia langsung diterima pada saat pensiun. Gitu ya. Artinya ya kalau udah nerima 100% ya berarti kan lebih besar yang dia terima daripada yang bukan lebih besar ya.
dia akan menerimanya besar pada saat pertama kali pensiun. Tetapi untuk bulan-bulan berikutnya dia udah tidak menerima lagi. Beda dengan yang pembayaran berkala atau yang konsep anuitas. Itu kan berarti pembayarannya bulanan, rutin. Nah, jangka waktunya ya sesuai dengan ketentuannya. Apakah seumur hidup, ya, berarti sampai meninggal, bahkan bisa diturunkan ke istri atau suami, atau istilahnya janda atau duda, dan bahkan bisa diturunkan lagi kepada anaknya. Bisa juga seperti itu. Tergantung program pensiun yang diikuti. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sejauh ini. Nah, ini adalah kegiatan utama dana pensiun. Tolong diperhatikan ya. Ini adalah kegiatan utama dana pensiun. Ini masih pengantar dulu. Nah, jadi ini yang masuk, yang panah masuk itu sebagai pemasukan, ya. Jadi pendapatan dana pensiun itu bersumber dari dua, ya. Iuran peserta dan pemberi kerja, itu artinya menghimpun dana. Kemudian dari pengembangan dana, mengembangkan dana, itu adalah hasil investasi. Ini pendapatan utamanya tuh ada dua, ya. Kalau pendapatan lain ada lagi nggak? Ada sebetulnya. Dari apa? Dari pengalihan peserta dari dana pensiun lain, tapi biasanya kecil, ya. Ini juga diatur di dalam POJK tadi. Apa sih apa pendapatan dana pensiun? Yaitu dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja, dari hasil investasi, kemudian dari pengalihan dana pensiun, pengalihan dana dari dana pensiun lain. Bisa dari tiga itu, ya. Nah, sekarang yang ingin saya sebutkan adalah satu persatu. Iuran peserta, ya, iuran peserta atau karyawan, ini artinya pendapatan kita atau gaji kita itu tiap bulan dipotong sekian persen untuk membayar dana pensiun kita, porsinya. Katakan berapa? Ya, katakan misalkan 5% lah gitu ya. Kemudian ada iuran pemberi kerja, ini dipotong juga. Iuran pemberi kerja itu per individu juga. Jadi misalkan katakan saya ngiur 5% dari gaji saya, kemudian ada subsidi dari pemberi kerja. Misalkan berapa? Misalkan dari subsidi pemberi kerja adalah 12% misalkan. Jadi total 17% untuk mengiur iuran peserta dan pemberi kerja. Itu sebagai pendapatan dana pensiun. Saya rasa ini jelas ya. Atau kalau di asuransi ya premi lah. Itu ya. Premi kalau di asuransi. Kalau di dana pensiun itu dikenalnya dengan istilah iuran, ya. Iuran normal. Iuran normal itu terdiri atas iuran peserta dan iuran pemberi kerja. Pemberi kerja tuh siapa ya? Perusahaan lah maksudnya seperti itu. Iuran pemberi kerja tuh ya berarti subsidi dari perusahaan lah gitu ya. Nah, yang kedua hasil investasi. Hasil investasi ya berarti kan dari iuran tadi dikembangkan atau ya diinvestasikan ya, diolah oleh perusahaan. Bisa di mana saja ini juga diatur oleh undang-undang ya. Misalkan kita punya bangunan, penyewaan apartemen, punya tanah misalkan, atau di pasar uang, atau di pasar pasar modal, di saham, deposito, obligasi, SBN dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu sebagai pendapatan juga, pendapatan dana pensiun, hasil investasi. Nah, yang ketiga yang tidak terlalu banyak dan bahkan mungkin tidak ada ya, hampir tidak ada, itu adalah pengalian peserta dari dana pensiun lain. Contoh, misalkan eh siapa? Melia Francisca misalkan. Misalkan Melia ikut program dana pensiunnya perusahaan A. Kemudian dia kecewa ya atau dia mungkin kurang kurang happy dengan hal-hal tertentu, dia pindah ke
dana pensiun yang lain. Bisa, ya. Nah, itu kan menjadi sumber pendapatan di dana pensiun. Tapi bisa menjadi sumber pengurangan juga apabila demikian ya. Nah, terus apa yang mengurangi pengeluaran dana pensiun itu untuk biaya operasional tentu saja ya. Ada untuk gaji karyawan, administrasi, untuk kantor, untuk pengembangan-pengembangan program, misalkan untuk jasa pihak ketiga, bikin software ya operasional lah ya. Lalu yang utama adalah untuk membayar manfaat pensiun yang sudah jatuh tempo gitu ya. Misalkan si A sudah jatuh tempo, dia sudah mengiur selama 30 tahun. Udah jatuh tempo, udah berhak atas manfaat pensiun ya harus dibayarkan, wajib dibayarkan gitu. Jangan sampai si peserta atau pemberi kerja udah rutin mengiur, tetapi pengelolaannya tidak baik, jadi ketika jatuh tempo tidak ada dana yang untuk membayarkan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi yang paling utama pengeluaran dana pensiun adalah untuk membayar manfaat pensiun yang merupakan hak peserta. Merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban dari dana pensiun kepada peserta ya. Pesertanya kalau peserta ini identik sebagai pegawainya, pegawai yang telah pensiun. Tapi kalau janda duda adalah istri atau suami dari pegawainya ya. Kalau anak ya berarti anak dari pegawai. Kalau pihak yang ditunjuk apa? Misalkan tidak punya istri atau tidak punya suami sehingga tidak punya anak juga. Itu bisa secara undang-undang diatur boleh pihak yang ditunjuk gitu. Jadi misalkan ada yang masih single sampai pensiun ya terus dia membuat surat kuasa lah kalau misalkan terjadi apa-apa silakan bisa dibayarkan ke yang si orang tersebut, orang lainnya gitu. Itu bisa, itu pihak yang ditunjuk oleh peserta. Ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Belum ada, Pak. Ya, belum ya. Oke, kalau belum saya lanjutkan ke jenis program pensiun dan jenis dana pensiun ya. Jenis program pensiun dan jenis dana pensiun. Kalau dana pensiun tadi sebenarnya di depan udah di-mention ya, tapi nantilah. Kita ke program pensiunnya dulu. Ada dua nih. Program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Apa bedanya? Ada yang sudah pernah mempelajari mungkin sebelumnya? Apa bedanya program pensiun manfaat pasti dengan program pensiun iuran pasti? Ya, jadi bedanya seperti ini ya. Ini nanti pengaruh juga ke dalam perhitungan eh, di dalam perhitungan aktuarianya tentu saja ya. Kalau program pensiun manfaat pasti, ini adalah manfaatnya itu sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau biasa disebut PDP disingkat. Manfaatnya itu disebutkan di dalam dana pensiun. Misalkan apa? Misalkan 3% kali masa kerja. Masa kerja tuh berarti lamanya masa kerja kali gaji. Gajinya gaji apa? Misalkan gaji pokok ataupun apa gitu ya. Tergantung. Atau take home pay-nya bisa juga ya. Kalau PNS itu pakai gaji pokok ya. Jadi ini sudah ditentukan nih, manfaatnya udah ditentukan dulu di dalam PDP. Jadi udah pasti
Nah, ketika kita pensiun, kita tidak menerima sebesar itu, kita bisa komplain, ya. Nah, yang kedua adalah program pensiun iuran pasti. Kalau iuran pasti, iurannya sudah ditentukan. Misalkan berapa persen dari si peserta, berapa persen dari pemberi kerja. Nah, tetapi manfaatnya ini belum ditentukan. Kenapa? Karena manfaatnya belum pasti ya. Manfaatnya itu adalah tergantung dari hasil pengembangan atau hasil investasi. Jadi kalau PPMP itu hasil investasinya ditanggung oleh pemberi kerja, ditanggung oleh pendiri. Istilahnya tuh pemberi kerja itu adalah pendiri ya. Ditanggung oleh pemberi kerja atau ditanggung oleh perusahaan lah gampangnya. Itu yang PPMP. Jadi kalau misalkan hasil investasinya anjlok, yang menanggung kerugian adalah pemberi kerja atau perusahaan. Itu PPMP. Tetapi kalau PPIP, program pensiun iuran pasti, yang menanggung hasil pengembangan adalah peserta atau hasil investasi adalah peserta. Dan kita bisa memilih kita mau investasinya di mana. Itu yang PPIP. Ya, itu dasar perbedaan yang sangat jelas di situ. Nah, manfaat pensiun itu adalah manfaat yang diterima oleh peserta, baik secara berkala dan atau sekaligus tadi ya, sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerjanya, dan masa mengiur atau masa membayar iuran. Itu memang rumus manfaat pensiun itu nanti seperti itu. Ya. Sementara peraturan dana pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Jadi seperti ini ya. Kalau tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada POJK ya. Nah, diwajibkan setiap dana pensiun itu memiliki namanya peraturan dana pensiun atau PDP ya. PDP. Jadi punya nih misalkan eh, Dapen Dapen PLN, dana pensiun BNI, Dapen BCA, Dapen Astra, Dapen Telkom, Dapen BI dan lain sebagainya itu juga pasti punya peraturan dana pensiun ya, PDP. Nah, ini mungkin ada yang bisa diakses di web, ada yang tidak ya, tergantung. Tapi pasti punya peraturan dana pensiun gitu ya. Oke ya. Dari dua program ini, PPMP dan PPIP, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk fungsi dana pensiun. Jadi menyediakan dana sebelum mencapai usia pensiun, menghimpun dana, ya, mempersiapkan dana berbentuk manfaat pensiun. Ya ini standar lah ya. Ini bisa di ini sendiri menyediakan dana, menghimpun dana, mempersiapkan dana berbentuk manfaat pensiun. Nah, ini karakteristiknya nih. Karakteristik dari program PPMP dan PPIP. Program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Ini karakteristiknya. Coba dibaca dulu 1 sampai 5 ya. Baru nanti akan saya jelaskan. Coba dibaca dulu.
Sudah dibaca ya. Nah, jadi kalau PPMP itu hanya dapat diselenggarakan oleh DPPK. DPPK adalah tadi dana pensiun pemberi kerja. Tapi kalau PPIP itu bisa diselenggarakan oleh DPPK dan juga oleh DPLK. Jadi artinya kalau DPLK itu hanya bisa menyelenggarakan PPIP, program pensiun iuran pasti. Nah, saya akan memberikan gambaran bedanya DPPK sama DPLK. Kalau DPPK itu misalkan seperti ini ya. Anggap eh, perusahaan PLN ya. Anggap PT PLN ya. PLN itu sebagai pemberi kerja, dia bisa mendirikan namanya dana pensiun PLN. Itu disebut sebagai DPPK ya. Atau misalkan Telkom, atau misalkan Astra, itu bisa mendirikan namanya DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Nah, di dalam programnya itu bisa program pensiun manfaat pasti atau bisa program PPIP. Itu DPPK. Kalau DPLK apa? Kalau DPLK ini biasanya didirikan, apa yang bisa membuka DPLK itu adalah ini seperti asuransi ya. Itu bisa. Jadi yang perbankan ya, BNI ya, BNI Life, kemudian eh, Petra Life itu kan punya program DPLK namanya. Asuransi-asuransi juga ada yang punya dana pensiun. Artinya apa? Artinya gini, kalau DPPK itu pesertanya adalah pegawai-pegawai di PLN gitu misalkan. Pegawai-pegawai di Telkom. Pegawai-pegawai di Astra. Pegawai lain di luar itu boleh nggak gabung? Nggak boleh. Itu ya. Jadi itu disebut DPPK. Dana pensiun pemberi kerja. Nggak boleh. Yang lain mau gabung misalkan saya kerja di X, mau gabung di DPPK-nya A. Nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi kalau DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, misalkan perusahaan asuransi nih mendirikan DPLK. Misalkan apa ya? Petra Life Insurance kali ya. Nah, itu misalkan mendirikan DPLK dana pensiun. Nah, kita mau mau ikut, boleh nggak? Boleh. Yang penting bayar iuran. Jadi DPLK ini lebih kepada umum, tidak terbatas pesertanya hanya karyawan memang bukan untuk karyawan di perusahaan itu, ya, tetapi dibuka secara umum. Siapa saja boleh bergabung yang memenuhi syarat, boleh bergabung di DPLK-nya. Itu ya. Nah, kalau dari sisi manfaat pensiun, ini MP-nya sudah pasti karena sudah ditetapkan di dalam PDP-nya dengan rumus tertentu tadi. Misalkan 3% kali masa kerja kali gaji pokok take home pay-nya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu, misalkan 3%, mana nih? Ini kok nggak mau. Oke. Jadi kalau misalkan, oh, nggak mau. Nah ini, lah, oke lah, susah ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita tahu misalkan gaji pokoknya 10 juta, masa kerjanya 30 tahun. Kemudian faktor pengalinya adalah 3%. Ya, tinggal dihitung. Berarti berapa yang bisa kita terima pada saat pensiun nanti. Nah, kemudian lihat ya dot yang kedua, tidak ada risiko. Tuh, susah nih. Nah, ini ya, tidak ada risiko besarnya MP bagi peserta. Kenapa tadi? Karena hasil investasinya ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Beda dengan PPIP. Besarnya MP ini belum pasti, tergantung dari besarnya iuran dan hasil pengembangannya. Ada risiko besarnya MP bagi peserta. Risikonya apa tadi? Karena hasil investasinya itu ditanggung oleh peserta. Itu PPIP. Dan yang memilih instrumen investasi itu siapa? Kita. Kita yang menentukan pilihan. Mau di mana kita menginvestasikannya. Ya.
Nanti perusahaan akan mengikuti sesuai keinginan kita. Lalu dari sisi iuran atau preminya lah. Iuran pesertanya itu sudah dimuat di dalam PDP juga. Tetapi kalau iuran pemberi kerja itu berdasarkan valuasi aktuaria nanti. Kenapa berdasarkan valuasi aktuaria? Karena bisa jadi terdapat perubahan iuran. Tetapi persentase iuran peserta tidak boleh diubah. Itu kalau PPMP. Tapi kalau persentase iuran pemberi kerja itu boleh diubah. Tergantung kondisi pendanaan atau tergantung kondisi hasil valuasi aktuaria. Tergantung hasil valuasi aktuarianya seperti apa. Itu kalau di PPMP. Nah, kalau di PPIP gimana? Nah, besarnya iuran peserta juga sudah pasti ditetapkan dalam PDP. Besarnya iuran pemberi kerja sudah pasti juga dan tidak ada risiko pendanaan bagi pemberi kerja. Jadi nggak ada ya, nggak ada risiko. Kalau kalau PPMP kenapa ada risiko pendanaan bagi pemberi kerja? Ya tadi, kalau ternyata dari hasil valuasi aktuaria kondisi pendanaannya turun, ya pemberi kerja harus harus top up, pemberi kerja harus memberikan iuran tambahan dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian pas service liability atau masa kerja lampau, ini adalah masa kerja yang dihitung sebelum tanggal valuasi aktuaria. Masa kerja yang dihitung sebelum tanggal valuasi aktuaria. Ini kalau di PPMP itu diakui, kalau di PPIP tidak dikenal adanya masa kerja lampau. Jadi, konsekuensi pendanaan atas pengakuan PSL sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Peserta tidak boleh dibebani pendanaan atas pengakuan masa kerja lampau. Contohnya apa? Misalkan, eh, karyawan ini sudah bekerja lama dari 2010, tapi baru diikutkan di DPPK di 2015. Nah, apakah masa kerja dari 2010 sampai 2015 mau diakui? Kalau diakui ya boleh, kalau di PPMP. Tetapi kalau di PPIP ya enggak, pada saat didaftarkan aja. Gitu. Ya, oke. Ini cukup cukup memang ya masih dibayangin ya mungkin nanti kalau udah lihat datanya mungkin akan lebih mudah lah. Nah, yang kelima adalah kenaikan manfaat pensiun, ya. Kalau di dalam PPMP itu boleh, kalau misalkan di dalam PDP-nya ada kenaikan MP. Misalkan dinaikkan 4%, 5%, 3%, boleh ya. Mungkin untuk mengatasi inflasi. Oh ya, contoh yang PPMP gampangnya ya PNS ya. PNS itu program pensiun manfaat pasti, ya. Jadi kalau PNS itu adalah program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh Taspen. Kalau PNS itu dana pensiunnya dikelola oleh Taspen, PT Taspen, ya. Kalau TNI Polri itu dikelola oleh Asabri, PT Asabri. Itu PPMP juga, gampang ya untuk memahaminya. Ya, kalau TNI Polri itu PNS pensiunannya itu dikelola oleh Asabri, PT Asabri. Kalau untuk PNS yang di luar TNI Polri itu dikelola oleh PT Taspen, ya, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil ya. Nah, kalau misalkan mau naikin manfaat pensiun bulanan PNS ya boleh kan tahun lalu juga naik ya 9%. Tapi kalau di PPIP tidak dapat dijanjikan kenaikan manfaat pensiun. Oke, ini surplus defisit ini nantilah ya mungkin saya lanjut ke tapi ini penting ya. Oke, karena ada aktuarianya. Nah, ini sedikit berkaitan dengan pendanaan ya. Jadi kalau program pensiun iuran pasti ini tidak memerlukan eh, valuasi aktuaria, tidak. Kalau yang ini ya, yang PPIP itu tidak memerlukan valuasi aktuaria.
Tapi kalau PPMP itu memerlukan valuasi aktuaria rutin bahkan, ya, rutin dilakukan valuasi aktuaria, ya. Itu yang PPMP nih. Nah, keadaan surplus itu ketika kekayaannya, logika sederhana nih ya, keadaan surplus itu ketika kekayaannya lebih besar dari nilai kini aktuaria. Pertanyaan saya, atau present value aktuarialnya. Nilai kini aktuaria itu apa? Di asuransi jiwa ada loh, aktuarial matematik. Bowers bukunya biasanya. Apa nilai kini aktuaria? Jadi kekayaannya itu lebih besar daripada apa nilai kini aktuaria? Kewajiban dana pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak. Ya, artinya gini ya. Itu ada di undang-undang juga ada ya definisi itu. Nilai kini aktuaria itu memahami sederhananya adalah kewajiban, liabilitas. Jadi kalau kalian sering mendengar liabilitas nih, liabilitas itu artinya adalah kewajiban, kewajiban aktuaria. Kewajiban itu berarti apa? Ya, kewajiban perusahaan apa? Ya membayarkan manfaat pensiun kepada peserta kan? Nah, dihitung sampai kapan? Ya harusnya si aktuaria ini bisa ngitung sampai peserta terakhir. Peserta terakhir ya meninggal ya otomatis ya. Sampai peserta terakhir. Itu kewajiban. Kalau kekayaannya yang dimiliki oleh Dapen, asetnya yang dimiliki oleh Dapen lebih besar dari kewajibannya, itu disebut sebagai surplus. Ya. Kebalikannya, defisit, ya. Defisit itu terjadi ketika kekayaan untuk pendanaannya itu kurang dari nilai kini aktuarianya, ya. Nah, tapi sebetulnya eh, ada istilah kewajiban solvabilitas, ada istilah nilai kini aktuaria. Kalau nilai kini aktuaria itu dihitung sampai peserta terakhir, ya. Kalau kewajiban solvabilitas, saya ulangi ya, kewajiban solvabilitas itu dihitung sampai dianggap pada tanggal valuasi aktuaria itu dianggap dibubarkan. Jadi kalau misalkan valuasi aktuarianya per 20 31 Maret 2025 ya. Itu artinya si dapennya ini dihitung dianggap misalkan kalau solvabilitas itu dibubarkan di tanggal itu. Artinya kalau dibubarkan kan kita membayarkan semua kewajiban kepada para peserta gitu ya. Nah, kalau kewajibannya dibayarkan, gimana kondisi pendanaannya kita gitu. Itu nanti yang untuk menentukan peringkatnya atau tingkat pendanaan dari dana pensiun. Apakah peringkat satu, apakah peringkat dua, ataukah peringkat tiga gitulah. Nah, kemudian di risiko investasi, tadi sudah saya sampaikan juga kalau di manfaat pasti itu ditanggung oleh pemberi kerja. Artinya peserta tidak akan merasakan adanya, misalkan hasil investasinya lagi turun. Itu peserta tidak akan ada risiko. Risikonya di pemberi kerja. Tapi kalau di program pensiun iuran pasti itu di peserta. Nah, pola yang ada saat ini, PPMP itu sudah mulai berkurang. Karena memang eh, cukup challenge ya dalam mengelola investasinya. Jadi program-program yang banyak itu sekarang adalah program PPIP ya. Oke, ini ada laporan aktuaris kalau di PPMP itu diperlukan
Tapi kalau di PPIP itu tidak diperlukan. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau di PPMP, aktuarianya itu bisa, valuasi aktuarianya bisa setiap tahun atau 3 tahun sekali. Tergantung dari kondisi pendanaannya. Ya. Nah, mungkin saya langsung ke sini. Ke DPPK dan DPLK. Ya, silakan dibaca. Tapi sebetulnya tadi sudah saya kasih contoh ya, sampel yang mudah dipahami. Mungkin seperti Taspen, dana pensiun PNS ya. Ataupun Asabri, dana pensiunnya TNI Polri. Ya, itu adalah ya dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta. Gitu ya. Nah, kalau programnya apa ya DPPK mah boleh, mau menyelenggarakan PPMP boleh, PPIP boleh, tapi kalau DPLK misalkan seperti Petra Life ataupun asuransi lain ataupun nilai apa asuransi lain ya BNI Life, kemudian Mandiri Life itu kan biasanya punya program-program dana pensiun. Nah, ini LJK tuh maksudnya lembaga jasa keuangan, ya. Jadi bisa perorangan secara mandiri kalau ini atau karyawan yang diikutkan pemberi kerja. Ya, programnya hanya bisa program pensiun iuran pasti. Ada pertanyaan? Belum ada? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jenis program pensiun itu ada dua, PPMP dan PPIP. Tapi kalau dana pensiunnya atau badan hukumnya itu ada dua, DPPK dan DPLK. Dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Saya lanjutkan ya. Nah, ini karakteristik dari lembaga dana pensiun. Oke, tapi ini untuk pengetahuan dulu saja ya. Mungkin agak ribet untuk memahaminya. Ya, tapi karakteristiknya itu bisa dari sisi pendiri ya. Pendiri itu artinya ya yang punya perusahaan lah ya, pemberi kerjanya. Kemudian pesertanya, program pensiunnya, investasinya seperti apa. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, silakan dibaca dulu. Ini terakhir untuk pertemuan pada hari ini. Silakan dibaca dulu. Oke, ya. Jadi ada 3 asas-asas program pensiun ya. Yang pertama adalah keterpisahan kekayaan, penyelenggaraan dalam sistem pendanaan dan pembinaan pengawasan. Ini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Misalkan tadi nih, saya ambil contoh ya. Misalkan PLN deh. PLN itu mendirikan dana pensiun PLN, misalkan. Nah, kekayaan dari dana pensiun PLN itu terpisah. Pengelolaannya itu terpisah dari kekayaan
yang dimiliki oleh perusahaan PLN itu sendiri, ya. Jadi PLN mendirikan dana pensiun PLN misalkan. Nah, kekayaan dari pendiri atau perusahaan PLN-nya itu terpisah pengelolaannya atau berbeda ya dengan kekayaan yang dimiliki atau aset yang dimiliki oleh dana pensiun PLN-nya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kalau pembinaan pengawasan ya maksudnya diawasi lah. Ada namanya Dewan Pengawas. Atau kalau di asuransi itu komisaris. Yang mengawasi kinerja dana pensiun. Operasional dana pensiun itu selain diawasi nanti oleh OJK juga ada Dewan Pengawas atau komisaris yang mengawasi penyelenggaraan dana pensiun. Ya, kenapa? Ya karena yang dikelola kan sebenarnya himpunan iuran dari para peserta harus dikelola dengan baik sehingga pada saat jatuh tempo atau jatuh tempo tuh kalau di bahasa aktuaria itu kan maturity ya, maturity date. Kalau yang pernah ini pada saat maturity date-nya ya atau tanggal jatuh temponya ya ada dananya untuk membayar dana pensiun. Nah, jadi mungkin sedikit sharing ya. Kalau di kalau di asuransi, unsur ketidakpastiannya, kalau di asuransi unsur ketidakpastiannya adalah kalau misalkan terjadi sesuatu, maka kita bisa melakukan klaim. Tetapi kalau tidak terjadi sesuatu, kita tidak klaim. Dan mungkin premi yang dibayarkan adalah premi yang sudah kita bayarkan ya, itu sepenuhnya menjadi eh, milik perusahaan. Itu ya. Kalau asuransi ya, misalkan asuransi kendaraan bermotor deh. Misalkan kita bayar premi 1 tahun 5 juta. Misalkan. Ketika terjadi, misalkan apa ya, mobilnya hilang, kita akan mendapatkan manfaat yang nilainya jauh melebihi dari premi yang kita iurkan. Ya. Tetapi kalau tidak terjadi sesuatu, ya ini unsur ketidakpastiannya ya. Ya 5 juta tadi tidak bisa dikembalikan lagi ke kita. Karena bukan bentuk tabungan. Seperti itu ya. Tetapi kalau di dana pensiun, ya di dana pensiun, yang akan kita terima adalah apa? Besar manfaat pensiun yang nilainya adalah sebesar iuran yang kita iurkan, ditambah dengan iuran pemberi kerja, ditambah dengan hasil investasi. Nah, hasil investasinya ini yang ketidakpastiannya di situ. Kenapa? Kenapa ya? Karena hasil investasi kan bisa naik, bisa turun. Itu ya. Bisa naik, bisa turun. Tetapi kalau di program pensiun manfaat pasti udah dijamin. Kalau di dalam perhitungan aktuarianya kita menggunakan I, kalian kan pasti familiar dengan I ya. Suku bunga aktuaria I katakan 5%, karyawan berhak mendapatkan 5% pada saat pensiun. Maksudnya berhak mendapatkan sebesar perhitungan 5% itu pada saat pensiun. Itu di PPMP. Kenapa? Karena risiko investasinya ditanggung oleh pemberi kerja atau pendiri atau perusahaan. Jadi ketidakpastiannya kalau dari sisi peserta tuh nggak ada sebetulnya. Tetapi dari sisi pemberi kerja mana di hasil investasi gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin misalkan, jadi jelas perbedaannya nih antara dana pensiun dengan asuransi ya. Itu jelas satu perbedaannya. Jadi kalau dana pensiun ya sebenarnya iuran kita ditambah iuran pemberi kerja, ditambah hasil pengembangan itu yang kita terima. Itu ya. Oke. Nah, kemudian ada asas berikutnya ada locking in dan ada kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Coba dibaca dulu. Ini udah jelas ya, locking in ini adalah penundaan pembayaran yang maksudnya hanya bisa dilakukan setelah peserta pensiun ya atau dalam jangka waktu tertentu. Oke, ini locking in ya, jadi penundaan manfaat. Jadi agar kesinambungan penghasilannya terpelihara,
Jadi ya kalau misalkan ada yang baru 10 tahun kerja, mau ngambil manfaat pensiunnya ini belum bisa, nanti nunggu usia pensiunnya berapa gitu. Ada yang seperti itu. Itu maksudnya apa? Ya ini adalah sejalan dengan asas penundaan manfaat bahwa peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun. Kenapa setelah peserta pensiun? Ya karena dianggap setelah pensiun itu lebih sulit untuk mencari pekerjaan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bekerja di umur 23 tahun, dia sudah 10 tahun bekerja. Berarti kan usianya 33 tahun nih sekarang. Mau ngambil manfaat pensiun bulanannya, belum bisa. Kenapa? Ya kan belum mencapai usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat lah. Misalkan 46 tahun. Kenapa? Ya karena asas dari dana pensiun tadi untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta pasca pensiun. Gitu ya. Nah, sementara kalau masih di umur 33 kan masih bisa untuk mencari pekerjaan lagi, gitulah. Masih di usia yang produktif gitu. Filosofinya seperti itu. Ini slide yang terakhir ya. Silakan dibaca dulu. Jadi kalau portabilitas ini jelas bahwa kita bisa pindah menjadi peserta dari dana pensiun lain gitu. Misalkan dari DPPK ke DPLK boleh. Dari DPLK ke DPLK yang lain boleh. Dari DPPK ke DPPK yang lain juga ini agak kondisional ya. Mungkin yang ketiga agak sulit. Kemudian dari DPLK ke DPPK ini juga kondisional. Tapi kalau dari DPPK ke DPLK ataupun sebaliknya, ataupun dari DPLK ke DPLK lain, ini bisa karena itu merupakan hak peserta gitu. Nah, kalau asas vesting right itu adalah apabila masa kepesertaannya telah mencapai 3 tahun atau lebih, ya. Nah, gimana kalau misalkan masa kepesertaannya belum 3 tahun? Ya kalau belum 3 tahun pada saat dia resign, misalkan resign nih belum 3 tahun, ya yang diterima adalah nih, yang akan diterima oleh karyawan, misalkan kerja nih belum 3 tahun resign, tapi udah diikutkan di program pensiun, apa yang dia terima adalah sekurang-kurangnya berhak menerima secara layak, secara sekaligus, himpunan iuran, jadi jumlah dari iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak lah, atau hasil investasi yang layak, gitu ya. Jadi kalau misalkan masa kepesertaannya kurang dari 3 tahun, dia pilih resign. Dia akan nerima iurannya sendiri aja. Iuran pemberi kerjanya juga enggak. Dia tidak berhak. Ya, itu asas vesting right. Oke, sambil saya presensi, ada yang mau berdiskusi atau ditanyakan? Silakan. Akram? Enggak ada Akram. Arindra, Hadir, Pak. Nirnawati, Hadir, Pak. Pia Beatrice, Hadir, Pak. Andreas Tito, Hadir, Pak. Amanda, Hadir, Pak. Melinda, Hadir, Pak. Muhammad Riko, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Ahmad Firdaus, Hadir, Pak. Iqbal, Hadir, Pak. Raya, Ada, Pak. Melia Francisca, Melia, Yosep, Muhammad Anas, Hadir, Pak. Yosep, Hadir, Pak. Pandia, Hadir, Pak.
Fatimah Zahro, Hadir, Pak. ada nggak? Hadir, Fatimah Pak. Zahro. Syifa, Hadir, Pak. Priscila. Hadir, Pak. Priscila, angkatan satu angkatan ini bareng ya? Iya, Pak. Satu Oke. angkatan. Olivia, Hadir, Pak. Adam. Hadir, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Untuk bahan materinya belum dikirimkan, Pak. Ya, nanti saya kirim ya. Oke. Jadi eh, apa ya? Kalau di kelas ini, saya rasa ini salah satu unggulannya ya. Saya rasa di SMA ya, di aktuaria ya. Karena harus saya akui di kelas kalian ini eh, ya oke-oke lah gitu. Secara kemampuan ya, di atas rata-rata lah. Dari kelas aktuaria yang lain gitu ya. Jadi nanti kita belajar sama-sama lah tentang dana pensiun lebih lanjut ya. Oke. Jadi saya cukup senang lah kalau mengajar di kelas ini ya. Karena kaliannya juga serius. Terima kasih ya atas Pak, perhatiannya. Ya, Pak, ada yang agak ganjil buat saya, Pak. boleh? Itu tadi Bapak bilang kalau PPIP itu investasinya tuh milih sendiri ya. Iya. Kenapa milih sendiri ya? Kenapa maksudnya nggak diarahin gitu Pak biar bisa returnnya maksimal gitu Pak. Oke. Jadi gini ya. eh, saya buka dulu. Nah, ini. Jadi sesuai dari filosofi program PPIP, ini investasinya, risiko investasinya itu ditanggung oleh peserta. Ya. Nah, kalau saya nih ya, kalau saya ikut di DPLK BNI, saya. Saya ikut di DPLK BNI ya. Dulu juga pada saat saya aktif di STMA juga ikutnya adalah di program DPLK BNI, sama sebetulnya. Ya. Nah, di dalam pada saat saya mendaftar ada surat pengantar dari kantor, ya. Nah, nanti ketika ketemu dengan customer service, itu kita akan ditawarkan pilihan investasi. Ada 6 waktu itu, kalau tidak salah ya. Satu ada yang full semuanya syariah, ya. Kemudian eh, ada yang mungkin konvensional, ada yang mix, kemudian ada yang hanya di instrumen pasar uang, ada yang hanya di instrumen pasar modal, tapi tergantung lagi pengelolaan atau paket investasi yang ditawarkan di DPLK tersebut. Kalau di BNI itu ada 6 paket pilihan, gitu ya. Nah, si customer service-nya ini nanti akan memberikan pemahaman kepada kita. Kalau ini seperti apa, kalau paket 2 seperti apa, paket 3 seperti apa. Tetapi akan lebih baik nih kalau kita sudah punya pemahaman dulu, pemahaman basic tentang investasi seperti apa. Itu ya. Karena contohnya gini, saya selama kurang lebih 2 tahunan, itu hasil investasinya itu sudah sekitar eh, 3 juta selama 2 tahun. Saya udah dapat hasil pengembangan dari iuran yang saya setorkan dan iuran pemberi kerja yang disetorkan secara rutin tiap bulan ke DPLK BNI itu dapat hasil pengembangan sekitar 3 juta ya. Nah, teman saya anggap dengan gaji yang sama ya. Anggap dengan gaji yang sama, programnya sama, dia pilihan paket investasinya berbeda dengan saya. Pada 1 tahun pertama, nilai investasi atau hasil pengembangan teman saya itu lebih tinggi daripada saya. Anggap misalkan di tahun pertama saya dapat 1,5 juta, dia sudah dapat dua juta setengah atau 2 juta lah. Tetapi di tahun yang kedua, pilihan paket investasi yang dia pilih itu lagi turun. Hasil investasinya lagi turun. Jadi begitu diakumulasikan di akhir tahun yang kedua, dia cuma 2,8 juta misalkan. Saya 3 juta, lebih besar saya. Itu, ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, apakah kita boleh mengubah pilihan paket investasi? Bisa.
Tapi ada ketentuan setelah berapa bulan gitu. Saya lupa ya. Apakah setelah 6 bulan? Kalau tidak salah 6 bulan sekali itu baru boleh berganti pilihan paket investasi gitu ya. Jadi untuk informasi juga kepada kalian, salah satu ranah yang bisa dimasuki oleh anak aktuaria peluang itu adalah di DPLK, di dana pensiun lembaga keuangan kalian bisa masuk di sana untuk bekerja. Apa ilmu yang dipakai adalah ilmu anuitas. Jadi perhitungan-perhitungan anuitas itu yang dipakai. Kalau investasi ya kan nanti ada bagian investasi tersendiri ya. Tapi kalau kalian juga bisa dapat mungkin eh, mentor yang baik tentang investasi ya itu akan lebih oke ya. Tapi ini DPLK juga peluang nih karena DPLK ini lagi tumbuh, trennya lagi tumbuh lah ya. Bahkan asuransi-asuransi sekarang kan mendirikan DPLK juga ya. Oke, gimana? Sudah cukup clear? Jadi emang sebenarnya tuh dikasih dikasih pilihan ya Pak, bukan kayak orangnya tuh disuruh cari sendiri gitu Pak ya. Ya, jadi dikasih pilihan karena yang mengelola itu nantinya di DPLK-nya itu kan ada di bagian investasi ya, di bagian divisi investasi biasanya gitu ya. Tetapi ada juga istilahnya manajer investasi. Kalau yang pernah dengar. Kalau manajer investasi ini artinya si DPLK-nya nih meminta bantuan orang lain lagi, pihak ketiga lagi untuk mengelola investasinya. Itu manajer investasi, MI biasanya disingkatnya. Gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi Oke, makasih pilihannya Pak. kita ya. Pilihannya kita yang menentukan sehingga risikonya ada di kita, gitu ya. Jadi tergantung kita. Ya mungkin trennya yang lagi cukup meningkat sekarang adalah yang berbasis syariah ya. Karena kecenderungannya kalau yang berbasis syariah itu adalah safe gitu, lebih aman lah untuk returnnya. Tapi memang returnnya tidak setinggi yang konvensional. Apa bukan konvensional sih? Yang non syariah lah gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk exercise-nya adalah eh, menghitung angka harapan hidup dari tabel mortalitas Indonesia 4 untuk yang NIP-nya genap, untuk yang tabel mortalitas Indonesia BPJS Ketenagakerjaan itu untuk yang NIP-nya ganjil. Dihitung berapa dapatnya. Seharusnya sih memang di sekitaran 72 tahun. Tadi yang disebutkan sama Pandia. Ya paling kalau selisih ya mungkin 73 lah atau 71 ya. Oke, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Pak. Oke.